sahabat Jendela Aam Bastaman. Hari ini saya dengan seorang tamu istimewa, Pak Andra Jati, seorang diplomat karir, mantan duta besar RI untuk Senegal dan beberapa negara lain di sekitarnya, antara lain Pantai Gading, Mali, wah saya juga mungkin panjang kalau menyebutkan satu-satu, ada 9 negara di bawah tugas Pak Andra Jati ya di tahun 2012 sampai 2016. Pak Andra, terima kasih sudah hadir di program Jendela Aam Bastaman. Terima kasih Pak Am atas acaranya untuk malam ini, untuk saya ngobrol dengan saya. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat juga untuk Pak Am. Ya, Pak Andra, bagaimana ceritanya memulai karir sebagai diplomat ya? Ya, mungkin begini cerita singkatnya Pak ya. Jadi Ya. sebetulnya diplomat atau dunia diplomasi bukan pilihan utama saya Pak ya. Oh begitu. Karir. Ketika lulus kuliah, saya sebenarnya ingin di dunia pendidikan. Baik. Tapi tidak berarti bahwa saya tidak suka diplomat, tidak suka diplomasi. Karena saya kan hubungan internasional. Ya itu kan juga. Tapi kemudian ketika saya tunggu-tunggu proses untuk menjadi CPNS di Kemendikbud sangat lama dan belum ada kabar gitu ya. Ya. Itu tidak ada kepastian. Baik. Kemudian ada peluang atau kesempatan dibuka di Departemen Luar Negeri. Itu Departemen Luar Negeri ya, tahun 80. Baik. Lalu saya lah mendaftar di Departemen Luar Negeri, katanya begitu Pak. Iya. Langsung proses, jadi kurang lebih nggak sampai 6 bulan, saya langsung ada diterima, lulus, ya diterima sebagai calon diplomat. Gitu. Baik. Jadi sangat cepat sekali prosesnya. Ya. Jadi berkah ya. Ingin tidak jadi lulus kuliah ya, ingin cepat kepastian di mana. Baik. Iya. Nah, Pak Andra, dari pengalaman ya sebagai seorang diplomat, apa yang paling berkesan selama bertugas? Sebenarnya banyak ya, tapi kalau yang paling berkesan yaitu pada waktu penugasan pertama, Pak. Ya. Saya pasti junior, diplomat paling junior bahkan di kedutaan itu. Iya. Tapi sudah diberikan tugas, diberikan kepercayaan untuk mempersiapkan proses penyerahan surat-surat kepercayaan duta besar kepada kepala negara di sana, di Kanada waktu itu saya. Di Kanada ya? Iya, jadi itu suatu pengalaman yang menarik sebagai diplomat paling junior, diberikan kepercayaan untuk mempersiapkan proses penyerahan credentials ya istilahnya. Oke. Ya, itu suatu pengalaman berharga buat saya Pak. Dan iya. Oh jadi Kanada itu penugasan pertama di luar negeri ya Pak Andra? Betul Pak, ya. Tahun 84, 88 Pak saya di sana. Oke. Selain Kanada, negara mana lagi ya sebelum akhirnya menjadi duta besar? Dari Kanada, yang kedua saya di Austria Pak. Oh baik. Di Vienna. Iya. Negerinya Mozart. Oh iya, pemusik klasik itu ya. Yang berikutnya yang ketiga saya di Belgia, di Brussel. Baik. Iya. Nah, di antara sekian banyak penugasan, Pak Andra, negara mana yang paling menarik ya? Tentunya yang pertama, Pak. Kebetulan yang pertama itu yang enak ya. Jadi kesan pertama sudah sangat menyenangkan dan juga pengalamannya sangat penting, berharga buat saya. Jadi Kanada lah negara yang paling menarik buat saya. Iya. Nah, selain pengalaman pertama, apa yang menarik dari Kanada, Pak Andra? Ya, tentunya masyarakatnya ramah ya, sana Pak ya. Jadi saya pertama kali mengenal masyarakat di luar negeri, ya, berinteraksi dengan masyarakat di luar negeri yang alhamdulillah kondisinya baik, ramah gitu. Jadi ya saya sangat terkesan dengan. Iya. Pertama, terus di tengah-tengah masyarakat yang welcome ya. Iya, yang friendly ya. Iya. Masyarakatnya ramah sekali di sana, baik gitu. Tapi Iya. meskipun temperatur untuk udaranya sangat berat buat saya, Pak. Iya, itu dingin ya mungkin Pak ya? Dingin Pak ya. Dingin sekali ya. Iya. Penugasan pertama tantangannya begitu ya, cuaca.
Iya. Tapi selain masalah tadi cuaca, Pak, apa yang Bapak hadapi ya tantangan selama menjadi diplomat di luar? Tantangan yang paling berat buat saya adalah melaksanakan tugas melindungi warga negara Indonesia, Pak. Oh, di mana itu, Pak? Ya, yang paling berat adalah di Singapura. Waktu saya pernah di Singapura, Baik. kemudian di Afrika, ya, di negara-negara Afrika itu. Karena di Singapura banyak, dulu namanya tenaga kerja wanita ya, TKW. Iya. Sekarang namanya pekerja migran Indonesia. Hmm. Jadi banyak kasus di sana, Pak. Oh, kasus apa itu, Pak Andra? Ya, kasus banyak, ada kecelakaan kerja, ada kasus kriminal, ya macam-macam, Pak, kasusnya. Ya. Jadi banyak juga warga negara kita yang menghadapi masalah apa di pengadilan, dihukum masalah hukum. Nah, tugas KBRI lah yang harus membantu melindungi mereka, ya, mendampingi ya, supaya bebas dari hukuman, atau paling tidak berkuranglah hukumannya. Oh, baik. Ya. Saya sudah di sana kan sudah wakil dubes ya di Singapura, jadi tanggung jawabnya besar, Pak. Oh, baik. Kalau di Afrika yang itu banyak anak buah kapal, Pak. Warga negara Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal, menangkap ikan asing, misalnya Taiwan, Cina, gitu ya. Itu banyak menghadapi masalah dan banyak yang terlantar. Yang terakhir yang paling ini berat buat saya adalah 33 orang anak buah kapal yang ditelantarkan di tengah laut di Pantai Gading. Oh. Ya, mereka tidak dapat makan, ya, belum dibayar gaji, terlunta-lunta lah. Iya. Itu kapal apa, Pak? Ya, mereka bekerja di kapal apa tuh? Kapal penangkap ikan, Pak. Benderanya bendera mana? Taiwan, Pak. Oke, Taiwan ya. Jadi mereka perusahaannya bangkrut, kapalnya kabur. Nah, orang kita, warga negara kita terlantar, anak buah kapal kita terlantar. Kebetulan di sana ada warga negara Indonesia yang dihubungi, jadi mereka menghubungi KBRI. Karena kan jaraknya jauh, Pak, dari Dakar, Senegal ke Pantai Gading, jauh. Nah, itu ya, alhamdulillah semuanya bisa diselesaikan. Artinya mereka bisa pulang dengan biaya dari hasil penjualan ikan yang ada di kapal. Oh. Jadi saya tidak ingin mereka pulang atas biaya negara, ya. Jadi saya upayakan dengan perusahaan sana yang ada di Pantai Gading, ikannya dijual dulu untuk beli tiket. Oke. 33 orang, Pak. Kalau urusan gaji, saya bilang itu belakangan lah gaji. Syukur-syukur bisa tercover juga dengan penjualan ikan itu. Akhirnya ada sebagian lah bisa di-cover gajinya, jadi belum semua. Tapi yang penting buat saya mereka pulang dulu, tidak kantor di tengah laut di negara lain. Gitu. Kalau urusan gaji sebenarnya urusannya agen di Indonesia dengan agen yang merekrut mereka. Oh ya. Itulah, jadi yang paling berat itu, Pak, 33 orang. Iya. Jadi banyak ya pelaut Indonesia ya di kapal-kapal asing ya, Pak ya? Iya, banyak, Pak. Belum lagi yang meninggal ya di tengah laut. Banyaklah kasusnya. Iya. Kalau kasus perompakan itu yang banyak dilakukan oleh para perompak Somalia, Bapak pernah menangani kasus itu juga tidak? Pernah, Pak. Waktu saya masih menjabat Direktur Afrika. Oh ya. Belum berangkat ke Senegal. Jadi ada kapal tanker kita dibajak gitu ya oleh di Somalia, tapi alhamdulillah juga bisa diselesaikan dengan bantuan dari aparat ya. Iya. Itu penyelesaiannya bagaimana, Pak, itu menghadapi pembajak begitu? Ya, kalau tidak bisa dengan perundingan, dengan cara perundingan ya dengan kekerasan, Pak. Oh, begitu. Iya. Itu angkatan laut kita yang bertugas di sana. Mereka juga dengan senjata ya, artinya gitu. Dengan mengancam keselamatan kawak kita juga. Oh iya. Iya, kalau memang kita bisa diselesaikan dengan negosiasi, ya terpaksa kita selesaikan dengan kekerasan. Oh oke. Pak Andra, itu kan mereka biasanya minta tebusan ya. Ya. Pernah juga nggak memberikan semacam tebusan itu untuk kita pancing, Pak. Kita pancing dengan uang itu yang, tapi artinya dengan cara yang strategi yang
mengelabui mereka lah gitu ya. Oh, baik. Sehingga mereka bisa kita tangkap, bisa kita kita lumpuhkan lah. Kelompoknya itu. Tapi luar biasa juga ya, Angkatan Laut kita bisa ke sana berhadapan langsung dengan mereka. Itu kan perjalanan lumayan panjang ya, Pak? Karena pihak Somalianya juga tidak mampu ya mengatasi ini. Nah, jadi ya kita harus lebih banyak berperan dalam baik. Nah, Pak Andra kan jabatan atau tugas sebagai duta besar berkuasa penuh ya Republik Indonesia di Senegal. Itu bagaimana Bapak kesan-kesannya sebagai duta besar di sana? Lumayan lama kan Pak ya, 2012-2016? Alhamdulillah tahun Pak di sana. Sebetulnya masa tugasnya 3 tahun. Ada bonus tahun Pak. Nah, kembali ke tugas Bapak sebagai dubes gitu Pak. Bagaimana Bapak memiliki kesan-kesan ya sebagai penanggung jawab, sebagai orang yang mewakili negara ya di Senegal? Ya, saya berusaha semaksimal mungkin bisa mewakili Indonesia secara baik ya, dan selalu hadir di setiap acara yang dapat saya hadiri untuk mewakili negara Indonesia, baik di Senegal maupun di negara-negara rangkapan tugas. Ada 9 negara lain ya, atau 8 negara lain selain Senegal. Tadi saya sudah menyebutkan Mali, Pantai Gading, Gabon, apalagi Pak ya? Gambia, Guinea-Bissau, Sierra Leone, ya. Kemudian Kongo Kinshasa. Oke. Itu kan banyak itu Pak. Bagaimana bisa menangani hubungan dengan 9 negara sekaligus itu Pak? Jadi saya kan membawa spesial Pak ya untuk 9 negara dari Presiden. Jadi pertama kali saya harus menyerahkan semua kredensial itu ke kepala negara yang bertugas ya. Tapi yang kemudian setelah itu secara saya membuat program dalam setahun, dan tiap tahun itu ada kegiatan di masing-masing negara. Masing-masing negara promosi ya. Promosi pariwisata, perdagangan, investasi dengan Kadin setempat, dengan Kementerian Perekonomian ya. Nah itu memang setiap tahun saya atur bagaimana supaya semuanya terbagi ya dengan baik gitu ya. Karena nanti tentunya tidak mudah, karena perjalanan dari Dakar ke itu harus lewat Nairobi, Pak. Jauh. Iya. Tapi sekarang rangkapan itu sekarang sudah berubah. Oke. Halo? Jelas, Pak? Iya, Pak, silakan Pak, lanjut Pak. Jadi Kongo Kinshasa tidak dirangkap oleh Dakar, oleh Senegal, tapi oleh Nairobi, karena lebih dekat secara geografis lebih dekat. Oke. Kemudian Gabon juga dirangkap oleh Nigeria, KBRI kita di Abuja. Karena memang itu lebih praktis, ya dekat. Waktu itu memang sangat jauh, jadi kita harus perjalanan pun memerlukan upaya yang, dan juga transportasi di sana kan tidak secanggih di sini, Pak. Setiap saat bisa dibatalkan kalau penumpangnya tidak banyak, tidak cukup. Itu Bapak naik pesawat terbang ya antar negara kalau lagi dinas keliling? Iya, kecuali Gambia yang paling dekat, Pak, bisa naik ke jalan darat. Kalau Gambia jalan darat ya? Ya. Oke. Itu bagaimana Pak di 9 negara itu ya? Kalau kita itu kan beragam sekali. Itu negara mana yang paling berat Bapak tangani ya? Yang paling berat itu adalah Guinea ya, dan Mali, Pak. Karena ketika saya di sana terjadi konflik. Di Mali terjadi kudeta pasca Arab Spring, Pak. Jadi banyak tentara yang di utara Mali itu dari Libya, mereka pulang dari Libya membawa senjata dan memberontak kepada pemerintah di Mali. Kemudian di Guinea itu ketika terjadi wabah Ebola, Pak. Bersamaan waktunya dengan wabah Ebola ya? Jadi kondisinya parah sekali kalau begitu. Jadi kita juga agak
kendala untuk program kegiatan, juga ada warga negara Indonesia di sana yang kita selalu monitor bagaimana kondisinya di sana, apakah aman dan tapi alhamdulillah sih tidak ada yang terjangkit ya warga negara kita. Kemudian juga di Kongo itu ada pasukan PBB, Pak, pasukan Indonesia yang PBB. Itu juga saya pernah mengunjungi mereka dan di sana kan sangat tidak aman, Pak, tentunya di Kongo itu. Baik. Ya, jadi saya dengan dikawal oleh teman-teman dari. Kongo itu salah satu negara di bawah Bapak ya waktu itu? Iya, Kongo yang besar, Pak ya, Kinshasa. Ada 2 Kongo, Pak. Yang Kinshasa ya. Ada 2 Kongo. Kongo Brazzaville dan Kongo Kinshasa. Oh ya, baik. Baik. Jadi situasi politik di beberapa negara waktu itu tidak kondusif ya, Pak ya? Ya, betul, Pak. Dan umumnya negara sana kan juga perekonomiannya masih di bawah kita, Pak ya. Jadi mereka sangat mengharapkan tentunya bantuan dari kita, baik itu secara finansial maupun juga secara bantuan teknis. Baik. Pertama di bidang pertanian, mereka sangat membutuhkan teknologi dari Indonesia ya. Itu ada Pak kerjasama atau banyak kerjasama di bidang pertanian Pak? Dengan negara-negara Afrika di bawah Bapak dulu? Ada, tapi nggak semua ya, nggak semua. Dengan Gambia ada, ya, dengan Senegal ada. Ya. Jadi kalau bicara perbandingan, kita jauh lebih maju ya Pak ya dibanding mereka yang 9 negara itu. Betul Pak, jauh Pak. Jauh ya. Oh baik. Pak, banyak warga negara kita di sana Pak, di 9 negara di bawah tugas Bapak itu. Kalau di Senegal tidak banyak ya, yang banyak itu di mana di Kongo dan di Gabon. Oh, di Kongo banyak ya, Pak? Banyak ekspor kita, Pak, di mereka. Jadi mereka bertugas sebagai tenaga ahli. Ya, ada anak perusahaannya Freeport, Pak, di Kongo itu. Oh, begitu. Untuk tembaga. Dan itu banyak bekerja kita. Kemudian di Gabon itu ini agak pekerja yang agak kasar, bukan profesional. Mereka bekerja di perusahaan Malaysia, menebang hutan, menanam sawit. Dan bekerjanya pun tanpa ada kontrak yang jelas, sehingga tanpa perlindungan kerja ya. Jelas, ya, sehingga kalau terjadi masalah posisinya lemah gitu ya. Mereka hanya diajak oleh teman-temannya untuk ikut dari Kalimantan pergi ke Gabon, karena kan mereka sudah pengalaman di hutan, dia mereka rekrut. Kalau di tempat lain nggak banyak sih Pak, warga negara kita ya. Oh, jadi itu waktu pemilu Pak, yang juga waktu pemilu juga lumayan jauh. Kita harus menjangkau mereka supaya sebanyak mungkin mereka berpartisipasi. Karena dengan pengiriman pos tidak terjamin, jadi harus langsung didatangi Pak. Dan bukan di kota, tapi di pelosok gitu, di hutan. Cukup ini menantang juga Pak di sana. Baik. Jadi ya itulah suka duka ya Pak, dinas di luar membawa misi Indonesia ya. Afrika memang menantang sekali ya Pak ya. Iya. Sebetulnya kalau kita balik sedikit, sebenarnya pertama kali saya ingin tugaskan sebagai diplomat itu di Afrika. Oh, pertama kali di Afrika? Enggak, bukan. Inginnya di Afrika. Kenapa ingin di Afrika Pak? Ya itu tadi karena menantang, jadi kan masih muda gitu kan. Kita bisa lebih berkontribusi mungkin ya. Masih lebih lebih agresif usia sekali untuk ini yang melihat Afrika, tapi rupanya Allah menghendaki lain. Ya. Baru yang terakhir Pak saya dapat Afrika. Tapi justru terakhir ya. Jadi ini luar biasa ya. Asalnya Bapak ingin ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terus kemudian takdir ke Kementerian Luar Negeri, dan itu disyukuri ya Pak ya, bisa betul, di Kementerian Luar Negeri. Iya. Dan kali pertama inginnya di Afrika, malah di Ottawa ya, di Kanada. Ya, Pak Andra, apa yang Bapak ingin sampaikan ke para calon diplomat atau ke mereka yang ingin berprofesi sebagai diplomat? Ya, pertama tentunya mereka harus mempersiapkan diri ya. Untuk bisa menang dalam persaingan. Sekarang kan makin banyak peminat untuk menjadi diplomat, puluhan ribu, dan mereka harus bersaing, berkompetisi.
tentunya pertama dari segi pengetahuan, ya, Baik. dan juga bahasa. Ya, itu harus diperkuat lah bagi mereka-mereka yang ingin untuk menjadi diplomat. Baik. Kemudian juga nanti setelah menjadi diplomat mereka harus serba bisa, Pak. Harus serba bisa. Meskipun ada trainingnya ya, tapi di luar itu ada juga yang tidak dipelajari, tidak diberikan pelajaran untuk kompetensi itu, tapi kita harus belajar sendiri. Harus serba bisa ya, gitu. Kemudian juga ya harus siap ditempatkan di negara yang manapun. Kayak tentara lah misalnya. Iya, betul. Mana aja kita harus siap dimanapun gitu. ya. Kalau ya seperti kalau hidup, tapi beda dengan hidup. Kalau hidup itu kan pilihan. Baik. Kalau diplomat tidak ada pilihan, harus terima di mana tempat. Iya. Gimana pemerintah menempatkan itu yang harus diikuti ya. Harus siap. Dan negara enak dan negara tidak enak. Gitu. Ekstrim pun bisa harus siap gitu. Betul. Ya itu apa namanya sudah jalannya lah ya dimanapun ditempatkan ya. Iya. Ya harus siap juga untuk keluarga ya, tentunya harus dipikirkan juga kalau memang mau. Karena pindah-pindah itu pindah negara. Oh iya. Jadi Bapak anak-anak pindah-pindah sekolah juga kalau gitu ya? Iya, pindah-pindah sekolah. Iya. Jadi anak-anak bisa melakukan penyesuaian ya, alhamdulillah bisa, Pak. Gitu. Iya. Dan Kemlu juga menyediakan sekolah untuk anak-anak ya diplomat yang baru pulang dari luar negeri. Ada sekolah Deplu, sekolah di mana? Oh, baik. Sama penyesuaian budaya juga ya, Pak? Iya, budaya tentunya ya. Budaya di luar negeri tentunya beda dengan di kita ya. Betul. Nah, terutama untuk ini diplomat muda ini harus harus betul-betul dia bisa menerima, jangan langsung ingin enaknya gitu loh Pak ya. Oh iya. Karena tugas harus mau karena berjuang beda dengan lah ya. Iya. Malum sekarang kan eranya beda dengan dulu ya. Kalau sekarang kan ingin cepat sebagai istilahnya eksekutif muda atau apa gitu. Iya. Ini harus dilalui dengan harus siap disadari dulu, supaya mereka harus siap dari awal ya Pak ya. Iya, begitu ya. Ya, Pak, itu aja mungkin. Oke. Pak Andra, ini terima kasih nih atas bincang-bincang kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat yang menonton ya untuk menjadi inspirasi dan pembelajaran. Sekali lagi terima kasih Pak Andra. Saya juga terima kasih Pak. Bisa ngobrol kembali suatu hari nanti. Salam sehat Pak. Terima kasih jadi ada kesempatan. Ya. Salam sehat juga Pak. Salam sehat. Baik.